Yo, home bakers. Kali ini kita akan baking roti ciabatta. Untuk pengembangnya kita full pakai ragi kering. Jadinya pas banget untuk teman-teman yang baru belajar bikin roti. Langsung aja kita mulai. Kita ada air 231 ml. Lalu ragi kering 1 gram. Dan ini dia bahan spesialnya, olive oil. Olive oil ini nanti akan memberikan tekstur lembut dan wangi ke roti kalian. Olive oilnya 10 ml. Kemudian kita aduk-aduk sedikit sampai raginya tercampur dengan air. Selanjutnya kita masukkan garam 5 gram. Waduh, ragi kok sama garam masuknya barengan? Emang boleh? Nanti raginya mati loh, atau nggak bisa ngembang nanti rotinya. Nah, aku juga bingung siapa tuh ya yang bikin mitos itu. Next ada tepung protein tinggi 300 gram. Aku sudah jadi artisan baker sejak 2011 dan gak nemu tuh kasus rotinya nggak ngembang gara-gara ragi dan garam dicampur bersamaan. Yuk lanjut, kita aduk dengan spatula seperti ini sampai tepung dan airnya menyatu atau homogen. Dan di resep ini kita pakai metode autolyse lagi teman-teman. Jadi kita bikin rotinya tanpa diuleni, tapi harus sabar karena waktunya jadi lebih panjang. Pencampuran sudah selesai. Next kita autolyse adonannya sekitar 30 menit. Dan jangan lupa ditutup ya teman-teman. Selesai di autolyse, selanjutnya kita masuk ke step stretch and fold. Stretch and fold atau ditarik lalu dilipat. Tujuannya untuk memperkuat struktur gluten dan sekaligus mencampur adonan juga. Nah, kelihatan kan tuh teman-teman, adonannya masih kelihatan kasar. Nanti lama-kelamaan adonannya akan mulus kok. Ikuti sampai akhir ya teman-teman, biar bisa lihat perbedaannya. Terus teknik stretch and fold ini cocok banget untuk teman-teman yang belum punya mixer. Gak mesti harus bikin roti Eropa. Bikin roti manis juga bisa pakai teknik ini. Nanti kalian bisa tonton di video yang aku sematkan di pojok kanan atas. Oke, stretch and fold pertama sudah selesai. Lanjut kita resting lagi 30 menit menuju stretch and fold yang kedua. Jangan lupa ditutup agar permukaan adonan kita tidak kering. Restingnya sudah, selanjutnya kita stretch and fold yang kedua. Sebelum kita melipat, jangan lupa basahi dulu tangan kita pakai air supaya nggak lengket teman-teman. Wah, sudah lebih lentur nih teman-teman adonan kita. Bisa stretchy gitu ya, kayak keju mozzarella. Itu karena di awal tadi kita menggunakan teknik autolyse. Jadi, membiarkan tepung dan air beberapa menit di awal pengadukan berfungsi sebagai pembentukan gluten. Bedanya kalau di awal kita langsung uleni pakai tangan. Yang pertama pastinya ada effort tenaga, dan yang kedua adonannya pasti akan lebih lengket di tangan kita. Ini dia penampakannya teman-teman, sudah lebih mulus kan? Dan juga adonannya sudah lebih bervolume. Kita lanjut resting lagi 30 menit. Yuk kita lanjut ke folding yang ketiga. Dan untuk yang ketiga ini aku pakai teknik coil fold. Beda dari lipatan yang pertama dan kedua, nah caranya kayak gini nih. Kita serok adonannya dengan ujung jari dari bawah, lalu kita lipat awalnya dari tengah seperti ini. Dan diulangi beberapa kali sampai adonannya agak lebih padat. Nah, fungsi coil fold ini adalah kita melipat adonan tanpa gerakan menarik seperti yang pertama dan yang kedua. Jadi kita nggak mengganggu udara yang di dalam adonan yang udah kita ciptakan sejak awal. Ini dia, sudah kelihatan kan teman-teman, adonannya sudah lebih bervolume dan juga kokoh. Selanjutnya aku mau resting dulu 15 menit. Dan aku mau fermentasi adonan ciabatta ini semalaman di dalam kulkas.
Dan ini dia penampakan setelah 15 menit. Kelihatannya bar kayak cair gitu ya teman-teman. Jangan panik dulu, karena emang ciabatta yang otentik itu pakai kadar air yang tinggi. Yang penting saat kita tes, terasa banyak angin di ujung jari kita. Next, kita tutup dengan plastic wrap dan siap untuk difermentasi semalaman di dalam kulkas. Keesokan paginya kita keluarkan dari kulkas dan diamkan sebentar di suhu ruangan. Fungsi dari cold ferment itu sendiri, nantinya hasil akhir tekstur roti kita akan lebih kenyal loh teman-teman. Kalian juga bisa eksperimen, bikin yang tanpa cold ferment versus yang cold ferment. Sekarang kita taburi tepung ke meja dan juga adonannya, karena ini bakal sangat lengket teman-teman. Karena setelah aku hitung, kadar cairan seperti air dan juga minyaknya kurang lebih hampir 90% loh teman-teman. Jadi di step ini kita harus taburi tepung yang cukup banyak. Selanjutnya kita lebarkan hingga membentuk persegi panjang atau kotak. Saat kita menariknya, pelan-pelan aja dan jangan ditepuk ya teman-teman. Karena kita mau hasil akhir rotinya banyak rongga udara di dalamnya. Atau kalau di dunia bakery dibilangnya open crumb. Kira-kira lebarnya sudah cukup, kemudian kita porsi jadi 4 bagian. Kita kasih garis pola dulu ya biar size-nya rata. Kalau udah, selanjutnya tinggal kita potong deh pakai scraper atau pisau. Dan untuk ciabatta ini, kita nggak perlu ngasih tepung lagi saat setelah di proofing. Jadi kalau kalian lihat di opening tadi, ciabattanya ada banyak tepung di atasnya. Nah itu asalnya dari tahapan ini teman-teman. Selanjutnya kita final proofing 30 menit dengan kain kanvas seperti ini. Jika nggak ada kain kanvas bisa juga kok pakai kertas roti. Dan saat di atas kain kita sempurnakan bentuknya agar lebih kotak. Saat sambil proofing, kalian bisa panaskan oven sekarang ke suhu 230 derajat Celcius. Nah gini ya teman-teman cara peletakannya. Jadi satu sama lain harus kita kasih sekat. Karena kalau kita nggak simpennya kayak gini, udah pasti adonannya bakal melebar. Karena yang aku bilang tadi, kita pakai kadar air yang sangat tinggi. Beres, selanjutnya kita proofing 30 menit. Final proofing sudah selesai. Selanjutnya kita pindahkan ke loyang dengan bantuan scraper. Aku sarankan pakai scraper ya, karena kalau langsung pakai tangan, takutnya nanti akan mengubah bentuk. Sedikit touch up lagi nih sebelum kita bake. Kita bake dengan suhu 230 derajat dan untuk waktunya sekitar 15-18 menit. Sudah jadi nih teman-teman rustic ciabatta kita. Dan seperti inilah penampakan dari ciabatta yang otentik. Dengan permukaan yang sedikit renyah, tapi di dalamnya tuh empuk dan terasa banyak udara di dalamnya. Seperti biasa teman-teman, kita tes kriuk dulu. Sesuai yang diharapkan teman-teman, banyak rongga udaranya. Sekarang coba kita potongnya horizontal. Wah, seperti sarang semut ya teman-teman. Dan teksturnya ini kenyal atau chewy. Jadi seperti bika Ambon gitu. Hasil yang kenyal ini kita dapatkan karena kita fermentasi semalaman di dalam kulkas. Sekarang kita tes dulu untuk rasanya. Kesimpulannya cukup enak sih untuk pemula yang baru mau coba bikin roti ciabatta. Tapi kalau lidah yang udah terbiasa makan roti sourdough, pasti terasa ada yang kurang gimana gitu.
Langsung kita tes aja bikin sandwich yang simple. Untuk base-nya kita kasih saus favorit kalian. Di video ini aku pakai coarse mustard. Untuk sayurnya ada il pomodoro. Dan proteinnya ada beef salami. Alhamdulillah, yummy. Sedikit renyah di bagian kulitnya, dan tekstur dalamnya tuh chewy atau kenyal. Dan si saus mustardnya tadi meresap ke dalam pori-pori ciabatta kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika kalian suka channel ini.